menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang menjadi korban. بدانید ایران شاید زخمی شود اما هرگز زانو نمیزند. دشمنان این ملت به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی را با قدرت، صلابت و حمایت مردم شریف پشیمان خواهیم کرد. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal. Kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Kalau kita lihat perang ini kan merupakan tindakan sepihak. Di Teluk ini sudah ada 3 kali terjadi perang dalam waktu 30 tahun terakhir. Untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari 2 pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di program Rosi bersama saya Rosiana Silalahi. Sejak 28 Februari 2026 kita menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran hingga menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei hanya dalam tempo kurang dari 24 jam. Eskalasi ini telah memicu kekhawatiran global termasuk Indonesia. Karenanya saya ingin mendengar pandangan seorang diplomat senior. Ia mencapai puncak karir sebagai seorang diplomat karena ia ditunjuk sebagai seorang menteri luar negeri di 2 zaman periode Presiden Ibu Megawati dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Hasan Wirayuda yang menjadi Menteri Luar Negeri sejak tahun 2001 sampai 2009. Pak Hasan, terima kasih. Senang sekali bisa akhirnya ketemu. Lama banget kita nggak ketemu, Pak. Terima kasih, Bu Rosi. Saya akhirnya bisa ngelihat Pak Hasan karena dipanggil Presiden waktu itu soal Board of Peace. Lalu kemudian ngelihat lagi Pak Hasan. Kalau nggak karena Board of Peace, saya nggak punya alasan untuk ketemu Pak Hasan Wirayuda. Tanpa perlu alasan sebetulnya. Terima kasih ya Pak sudah di Rosi, sangat menghargainya. Pak Hasan 2 kali dipanggil oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari para mantan Menteri Luar Negeri. Dan kemudian kemarin malam juga dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk semacam berdiskusi soal situasi geopolitik. Menurut Bapak dari pertemuan pertama dan kedua, apa yang paling menjadi concern dan standpoint Presiden Prabowo? Yang membedakan adalah bahwa pada pertemuan kedua yang saya hadiri ada elemen baru, yaitu terjadinya atau pecahnya perang yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Yang pada pertemuan pertama belum terjadi. Jadi menambah pentingnya mungkin ada di pikiran Pak Presiden Prabowo untuk melanjutkan diskusi yang sebetulnya sudah dilakukan sebelumnya. Jadi elemen baru yaitu pecahnya perang Iran. Lama kan pertemuannya Pak? Hampir 3 jam kalau nggak salah. Lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam. Menurut Bapak apa yang kan banyak sekali tentu situasi yang harus dijelaskan.
menurut Pak Hasan sebagai seorang diplomat senior, pernah menjadi Menteri Luar Negeri, apa penjelasan paling penting yang Bapak highlights dari Presiden Prabowo? Pertama, saya sampaikan bahwa banyak pertanyaan, banyak dugaan-dugaan yang tidak terjawab karena faktor komunikasi pemerintah yang kurang baik. Beliau sangat terbuka mengakui bahwa iya betul, komunikasi perlu diperbaiki, ditingkatkan. Dengan kata lain ada keterbukaan beliau, seperti juga tercermin dalam diskusi beliau pasti memberikan briefing latar belakang tentang bagaimana suatu kebijakan diambil, tapi juga beliau membuka peluang untuk kita berdialog. Itu suatu yang menurut saya sangat positif. Waktu itu apa masukan Pak Hasan atau perspektif apa yang Bapak bagikan dalam pertemuan itu? Pertama, kalau yang pertama kan lebih pada Board of Peace ya. Pada pertemuan pertama tadi saya sudah sampaikan keperluan komunikasi publik yang lebih baik dari pihak pemerintah. Yang kedua tentunya pemahaman akan penjelasan yang lebih baik tentang mengapa kita ikut bergabung dalam Board of Peace. Dan kemudian ya beliau juga menjelaskan panjang lebar tentang pada hampir yang bersamaan atau terkait atau tidak terkait adalah perundingan tentang tarif yang diimpose oleh Presiden Trump ya. Jadi banyak latar belakang dari proses itu yang cukup mencerahkan semua yang hadir dalam pertemuan. Kita memahami lebih baik, karena itu saya melihat kalau itu dijelaskan kepada publik dengan lebih baik. Susahnya memang sebagian itu kan tidak mudah juga untuk dijelaskan. Karena dalam diplomasi ada banyak hal yang bersifat rahasia yang tidak mudah gelar secara terbuka. Tapi esensinya kan bisa dijelaskan. Itu yang disadari oleh pemerintah. Dan dalam Board of Peace misalnya, saya mengatakan mengapa dari awal kita tidak cukup menjelaskan. Setelah pertemuan di New York pada tanggal 23 September, setelah beliau berbicara di Majelis Umum, kan ada pertemuan dengan atau bersama dengan 8 negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam. Dan di situ dibangun kesepakatan untuk 8 itu akan ikut serta dalam Board of Peace. Yang kedua, sebelum penandatanganan dokumen Board of Peace di Davos pada bulan Januari, kan juga didahului pertemuan di antara negara 8 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam yang kita bagian dari kesepakatan itu untuk ikut serta dalam Board of Peace. Saya melihat dari segi kalkulasi kekuatan 8 negara itu bisa menjadi penyeimbang dari katakanlah kedudukan Trump yang sebagai ketua katakanlah sangat dominan. Dan bukan tanpa kekuatan, sebab Trump pasti menghitung bahwa 8 negara ini juga punya peran atau kontribusi yang tidak bisa diabaikan, khususnya dalam kontribusi pendanaan dari kegiatan yang dirancang untuk memulihkan Gaza. Itu satu. Jadi satu yang kita lihat sebagai satu elemen positif, kenapa kita mesti ikut. Yang lain adalah bahwa sebelum gagasan tentang Board of Peace, kita akan menyaksikan selama 2 tahun lebih selama 2 tahun lebih Israel dengan sangat leluasa tiap hari menyerbu Gaza. Kita saksikan penduduk sipil, wanita dan anak yang menjadi korban, 71.000 menjadi korban meninggal, belum jumlah besar kerusakan yang terjadi. Tapi lebih dari itu juga tidak ada tanda-tanda ke arah memulihkan situasi perang menjadi satu gencatan senjata. Suka atau tidak kita kepada Presiden Trump adalah Presiden Trump yang
memang punya kemampuan untuk menekan Israel menyepakati gencatan senjata. Dan dari situlah kita saksikan penderitaan rakyat Palestina belum sebetulnya berakhir, tapi mulai ada tanda-tanda ke arah perbaikan. Misalnya dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Jadi dari penjelasan Presiden yang langsung kepada para mantan Menlu, tokoh-tokoh pada waktu itu, Pak Hasan melihat bahwa ini make sense pada waktu itu, mengapa setuju untuk masuk BOP. Pak, saya mau masuk, nanti saya akan tanya juga soal BOP setelah ada serangan Amerika dan Israel ini. Sebagai seorang mantan Menteri Luar Negeri, seorang diplomat senior, saya ingin dengar apa tanggapan Bapak soal apa yang terjadi. Mengapa Amerika menyerang Iran bersama Israel? Sebenarnya ini perangnya siapa? Perangnya Israel yang dibantu oleh Amerika atau perangnya Amerika yang dibantu oleh Israel? Yang kedua, yang pertama, perangnya Israel yang dibantu Amerika. Karena memang Netanyahu sudah cukup lama berpikiran tentang bagaimana mengubah kawasan itu di mana Israel menjadi memegang peranan sebagai hegemon ya. Karena setiap kekuatan yang muncul yang dianggap menjadi tandingan saingan Israel pasti dia akan lemahkan. Ya kita lihat saja mulai dari Irak, Saddam Hussein, kemudian Syria ketika masa Assad, dan Iran di masa kepemimpinan pemimpin spiritual yang Ali Khamenei yang kemarin korban dari pemboman. Ini sesuatu yang juga sangat mengejutkan dan menjadi pembicaraan bahwa dalam serangan tanggal 28 Februari lalu pemimpin Ali Khamenei itu berhasil gugur atau kena rudal, gugur, dan juga perangkat-perangkat pemimpin lainnya dalam tempo kurang dari 24 jam. Apakah pada waktu itu bisa diklaim sebagai kemenangan serangan Amerika dan Israel, atau gugurnya Khamenei itu tidak bisa serta-merta dianggap sebagai klaim kemenangan serangan Amerika Israel, Pak Hasan? Dari perspektif Amerika dan mungkin juga Israel, bahwa kematian Sheikh Ali Khamenei dianggap sebagai berakhirnya atau tumbangnya rezim. Suara Trump sebelum atau segera setelah berita kematian itu juga cenderung ke arah rezim berakhir. Yang dilupakan adalah bahwa dan faktanya sekarang kita saksikan bahwa ada berlapis calon-calon pemimpin pengganti Ayatollah Ali Khamenei yang mungkin menggunakan pepatah kita, hilang satu tumbuh seribu. Dan memang Iran punya kemampuan itu. Jadi dengan gugurnya Khamenei itu tidak dianggap sebagai sebuah mission accomplished. Kenyataannya paling enggak setelah ditunjuknya penguasa sementara, jelas tidak mission yang accomplished. Karena itu masih diperluas dengan termasuk berita hari ini, CIA mensponsori suku Kurdis Syiah di Iran untuk menggunakan kekuatan senjata melawan rezim di Teheran. Jadi dan kita juga tahu dalam pengalaman sejarah di kawasan itu, mensponsori satu kelompok belum tentu bisa berhasil. Tapi yang jelas bisa akan memperluas perang. Ketika objek dari agresi itu adalah pergantian rezim, apakah menurut Pak Hasan ini adalah sebuah alasan yang dibuat-buat, atau sesungguhnya memang ada target operasi untuk pergantian rezim yang masih belum bisa dilakukan oleh Amerika? Sebetulnya kalau menurut saya yang menjadi target Amerika, lebih lagi Israel, adalah pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Itu isu yang sudah sejak saya awal menteri pun sudah ada isu ya. Tetapi kalau kita lihat terakhir dalam perang 12 hari, Trump kan sangat bangga mengatakan bahwa lembaga research nuklir Iran sudah obliterated, sudah musnah. Tapi sekarang ketika dia gunakan argumen bahwa
Trump, saya ulangi, Iran merupakan ancaman besar terhadap Amerika Serikat, antara lain karena kemampuan mengembangkan senjata nuklir yang pada tahun lalu dikatakan sudah musnah. Jadi memang tidak ada konsistensinya, karena di domestic politics Amerika juga mempertanyakan motif perang ini apa sebetulnya. Tapi buat Israel jelas, dan itu bagian dari strategi besar untuk tidak ada saingan Israel, apalagi Iran yang punya tidak hanya kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir pada waktunya, tapi juga kemampuan mengembangkan missiles. Punya nuklir is one thing, tapi kalau tidak punya missile untuk mendelivery, ya tidak banyak manfaatnya. Tapi Iran menunjukkan luar biasa kemampuan mengembangkan missile yang dengan hypersonic, tapi juga drones yang jumlahnya puluhan ribu, yang mematahkan mitos bahwa Israel tidak mungkin terjangkau dengan dome sistem perlindungan melalui missile Patriot dan THAAD. Nyatanya Iran dapat melakukan itu. bahkan Tel Aviv dan Yerusalem kena serangan terakhir. Pak Hasan, kita akan jeda dulu, tetapi saya ingin bertanya pada Pak Hasan, karena kemudian negara-negara Teluk mendapat imbasnya. Betul bahwa penjelasan dari Iran ini adalah bagian dari self defense. Tapi sejauh mana ini akan memperdalam konflik regional? Saya masih bersama Menteri Luar Negeri periode 2001-2004. Saat itu ia menjadi Menlu di bawah pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Kabinet Gotong Royong. Dan ia juga kembali dipilih sebagai Menteri Luar Negeri periode 2004-2009 di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Bapak Hasan Wirayuda. Pak Hasan, tadi sebelum kita on the record, saya bilang sama ke Bapak, luar biasa Iran ini. Berpuluh-puluh tahun kena sanksi, embargo. Dia seperti diasingkan. Tahun lalu 2025 saja dia juga sempat diserang. Gak henti-hentinya hantaman internasional itu selalu dikenakan kepada Iran. Dan kemarin juga Israel, Amerika bersatu untuk menyerang Iran. Tapi dia benar-benar sebagai negara daya tahannya luar biasa. Pak Hasan, saya mau dengar dulu. Wah, bagaimana Anda mendeskripsikan Iran yang selalu kalau saya bilang gila dia digebukin terus oleh dunia internasional, bertahan loh Pak. Ya, tentunya itu tidak datang dengan sendirinya pada masa modern sekarang ini. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah Persia dulu, Persia itu punya peradaban setua 2.500 tahun dan practically continuously. Mesir boleh punya peradaban tua 7.000 tahun. Lebih dari 5.000, tapi interrupted. Iran lebih continuous. Jadi karena itu modal besar. Mereka menghadapi tekanan, isolasi, bahkan perang ya. Dan memang saya dapatkan orang Iran itu pinter-pinter, cerdas gitu ya. Sebagai negosiator, mereka negosiator yang sangat tangguh. Jadi tidak gampang misalnya untuk menyelesaikan. Gak gampang ditekuk mereka. Gampang ditekuk. Dalam negosiasi mengenai isu nuklir yang berakhir sebelum perang dilancarkan, itu sebetulnya proses yang tidak mudah, tapi pada satu titik sebetulnya sudah hampir tercapai kesepakatan. Pak Hasan, setelah Amerika dan Israel menyerang Iran, Iran juga melakukan serangan yang kemudian dijelaskan sebagai bahwa ini adalah bagian dari self defense ke negara-negara Teluk. Saudi Arabia, Qatar, UAE dan beberapa negara Teluk lainnya. Karena di sana ada pangkalan militer Amerika Serikat. Seberapa besar ini akan memperdalam konflik yang terjadi, mengingat negara Teluk merasa bahwa kenapa jadi negara kami yang diserang, dan mereka juga apakah mereka juga akan berupaya untuk like strikes back atau melakukan pembalasan? Perluasan teater perang sudah terjadi sejak hari pertama. Yang pasti mengagetkan negara-negara di Teluk seperti Saudi Arabia, bahkan Emirat, Kuwait, yang
walaupun klaimnya self defense karena yang diserang melalui missiles dan drones itu adalah pangkalan-pangkalan Amerika. Sebagian besar betul menurut saya, tapi juga tidak kurang bahwa misalnya Dubai nggak ada pangkalan militer Amerika atau siapapun di situ, tapi bangunan-bangunan bertingkatnya juga Ada hotel, airport. Exactly. Jadi dengan kata lain memang teater perang menjadi meluas. Terdapat horizontalizations dari perang dari yang mungkin diperkirakan semula hanya Iran sebagai target serangan Amerika dan Israel, tapi bagi Amerika dan Israel pun mungkin mengagetkan bahwa pada hari pertama Iran mampu melancarkan serangan itu. Dan bahkan sekarang di Amerika kan dibicarakan kok tidak ada cukup warning bagi perangkat sipil misalnya di pangkalan-pangkalan ini untuk diungsikan, ini kan tidak ada. Jadi terjatuh korban. Jadi serangan Iran ke negara-negara teluk yang di situ dia katakan untuk pangkalan militer sendiri dianggap sebagai, dan itu tidak diketahui oleh Amerika Serikat, bisa dibilang juga sebagai bagian dari kekalahan Amerika karena dianggap tidak tahu dan tidak bisa mengevakuasi masyarakat sipil yang berada di situ. Bahkan klaim terhadap Menteri Luar Negerinya terhadap masyarakat sipil Amerika di wilayah itu tidak ada jaminan untuk dievakuasi. Silakan pulang sendiri-sendiri katakan polisi. Itu juga mengagetkan ya, karena mungkin memang tidak diperkirakan perang meluas secara horizontal ke wilayah-wilayah tadi. Kalau begitu pertanyaan Pak, seberapa besar negara-negara teluk juga akan melakukan retaliation atau pembalasan atas serangan ini? Apa meskipun alasannya adalah self defense atas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Saya lihat potensi Saudi, karena dari berbagai kalkulasi kekuatan Saudi punya potensi untuk membalas. Dan juga harga dirinya sebagai tokoh di negara-negara wilayah itu yang selama ini dianggap potensi yang mampu bersaing dengan Iran. Tapi kita juga tahu Saudi tidak punya pengalaman atau tradisi berperang. Di Yemen bagian utara ada kelompok etnik namanya suku Houthi yang Syiah. Ketika melancarkan perang sepanjang perbatasan terhadap Saudi, bahkan meluncurkan roket ke arah Riyadh dan sebagainya, Saudi juga tidak berhasil memerangi mereka. Bahkan kita saksikan sekarang suku Houthi yang berkuasa di Yemen. Jadi sementara ini Iran ini bangsa petarung. Sejak zaman Persia dulu Iran itu memang unggul dalam berperang. Jadi kita tidak bisa abaikan tradisi ini juga. Jadi Pak Hasan melihat bahwa dalam sejarahnya meskipun bisa dikatakan ada ketidaknyamanan dari pemimpin-pemimpin negara teluk kenapa mereka jadi kena getahnya, tetapi untuk melakukan retaliation secara langsung berperang ke Iran rasanya itu peluang yang sangat-sangat kecil. Menurut saya begitu. Jadi belum lagi kalau kita lihat di negara-negara Arab sendiri kan terpecah. Misalnya ketika negara-negara anggota Gulf Council memberikan sanksi kepada Qatar karena Qatar dianggap dekat dengan Iran. Jadi tidak semua dari negara itu satu paham dalam menghadapi Iran. Dan bahkan ada komunikasi terakhir kan antara Menlu Iran dengan Qatar. Ya. Jadi kontak dengan Qatar memang dibuka dan karena memang mereka selama ini juga lebih terbuka, saling terbuka dibandingkan Saudi Arabia. Jadi kalau melihat mereka yang berkonflik itu, apakah tetap hanya Amerika Israel melawan Iran atau kita juga akan melihat adanya dukungan untuk Iran mau berperang bersama Iran dari negara-negara yang selama ini berhadapan-hadapan dengan Amerika, misalnya Rusia atau Cina yang selama ini juga memiliki hubungan dengan Iran? Pertama, kewajiban untuk ikut membantu Iran dalam perang itu kan harus didasarkan pada satu, bukan hanya tradisi hubungan baik, tapi ikatan dari kacamata baik China maupun Rusia, Iran sebagai treaty allies. Jadi berdasarkan adanya persekutuan lebih dulu. Jadi bahwa
Rusia simpati pada Iran karena memang dalam perang Ukraina juga Iran mensuplai drones yang sangat besar jumlahnya. Demikian juga China yang menjadi pemasok senjata. Tapi untuk ikut serta perang fisik membantu Iran mungkin jauh dari kemungkinan. Jadi Pak Hasan, ketika ada yang mencemaskan apakah ini bisa menjadi prakondisi untuk Perang Dunia Ketiga? Pak Hasan, kalau tadi melihat yang diserang negara-negara Teluk oleh Iran ke negara-negara Teluk saja, kecil kemungkinannya untuk membalas balik. Sehingga konflik itu tidak jadi meluas atau tidak mendalam. Mereka yang ingin membantu atau bersimpati dengan Iran seperti Rusia dan Cina saja juga tidak ingin terlalu frontal untuk ikut berperang membantu Iran. Ya. Artinya kondisi ini membuat, apakah bisa saya simpulkan, tidak menjadi satu prakondisi terjadinya Perang Dunia Ketiga? Pertama, Iran tidak memiliki senjata nuklir. Bahkan antara pemilik senjata nuklir sendiri, mereka takut untuk berperang menggunakan senjata nuklir yang menjurus pada Perang Dunia Ketiga. Karena level teknologi senjata nuklir itu sudah pada derajat mutually assured destruction. Siapapun yang mulai melontarkan senjata nuklir dia juga akan musnah. Gitu. Jadi sementara ini kan perang yang Israel punya nuklir, Iran tidak, tapi Israel juga tidak mudah menggunakan senjata nuklir untuk melawan Iran. Sama seperti Rusia memiliki 6.000 senjata nuklir melawan Ukraina. Betapun tidak mudahnya perang, tapi dia juga tidak mudah menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina. Jadi karena itu saya tidak berpikir dari perang ini akan menuju pada Perang Dunia Ketiga. Di tengah perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, pemerintah Indonesia memutuskan terlibat menjadi mediator. Apa kekuatan dan daya tawar Indonesia untuk bisa dibutuhkan oleh pihak yang berperang? Saya masih bersama Menteri Luar Negeri periode 2001 hingga 2009 Bapak Hasan Wirayuda. Pak Hasan, sebagai Menteri Luar Negeri di era yang juga bisa dibilang 2 periode, Pak Hasan ini kenapa saya undang? Rasanya situasi saat ini itu relate sekali dengan situasi di mana Bapak menjadi Menteri Luar Negeri kala itu. Karena waktu itu ada World Trade Center yang dibom, yang disebutkan bahwa otak belakangnya adalah Al-Qaeda. Lalu ada perang Afghanistan, ada kemudian Amerika menyerang Irak untuk mengenyahkan rejim Saddam Hussein. Pertanyaan saya dulu gini Pak. Mana yang lebih ruwet? Jam waktu perang Teluk kedua, Bush Junior, sama sekarang ketika Amerika dan Israel bersatu padu menyerang Iran? Berbedanya adalah bahwa baik perang dilancarkan oleh Presiden Bush Junior terhadap Irak, seperti perang yang dilancarkan oleh Trump terhadap Iran sekarang, itu Amerika berada pada posisi atau kebijakan ini didasarkan kebijakan yang sangat unilateral. Dia mengabaikan segala aturan internasional, dia mengabaikan PBB, dan tapi berbedanya adalah dari segi kepemimpinan, idiosincrasy sebagai leader, Trump itu memang berbeda dengan Presiden Bush. Jadi walaupun dalam kita menanggapi peristiwa itu, kita cerminkan posisi kita yang sangat prinsipil, yang sangat tegas kalau dibilang, karena misalnya terhadap perang yang dilancarkan Amerika terhadap Irak, statement kita itu mungkin tidak banyak negara, boleh dikatakan mungkin satu-satunya. Apa yang waktu itu Pak sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda mengeluarkan statement? We strongly condemn, kita mengutuk dengan keras tindakan agresi militer yang dilancarkan oleh Amerika terhadap Irak. Dan yang kedua itu merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional. Karena itu kita meminta, saya katakan bahwa yang ketiga adalah bahwa itu merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Karena itu kita meminta kepada Dewan Keamanan untuk sesuai dengan mandatnya memulihkan perdamaian dan keamanan di kawasan itu.
Itu pertanyaan yang sangat keras loh Pak. Sangat keras. Karena itu tidak heran kalau 4 hari kemudian Menteri Luar Negeri Colin Powell menelpon saya melobi agar Indonesia bisa mendukung agresi militer Amerika terhadap Irak. Saya katakan Anda mesti sudah baca statement yang kita keluarkan di Jakarta, yang saya katakan tadi elemennya. Dan itu satu proses yang sangat demokratis. Sebelum perang Irak dilancarkan pada tanggal 20 Maret 2003, kita melakukan konsultasi yang erat dengan berbagai pihak, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama bahkan. Kita mendiskusikan apakah kita harus mencegah perang, yang kita tahu akan gagal. Tapi semua perlu kita lakukan upaya mencegah perang. Sebab kita khawatir perang itu akan ditafsirkan di dunia barat dan juga oleh kita sebagai perang bukan hanya Amerika, tapi barat terhadap Islam. Lebih parah lagi kalau itu Kristen terhadap Islam. Jadi kita melakukan upaya-upaya yang sangat intensif. Dan sampai pada kesimpulan ya kita upayakan bersama untuk mencegah perang yang tidak tahu akan gagal. Tetapi juga yang kedua kita sepakati statement yang akan kita keluarkan. Jadi karena itu kepada Colin Powell saya katakan itu statement pernyataan yang tidak hanya mewakili pernyataan pemerintah tapi juga rakyat Indonesia. Yeah. Dan itu suatu proses yang sangat demokratis sehingga beliau bereaksi dengan sangat gentle ya. I understand. We agree to disagree. Menurut saya luar biasa. Luar biasa. Jadi karena selama kita bisa menjalankan political standpoint kita, saya rasa tidak ada satupun negara lain yang bisa memaksa apa yang menjadi pilihan pandangan politik kita. Apalagi kita adalah sejak dulu adalah bebas dan aktif. Seberapapun otoriter atau dianggap seorang tiran Saddam Hussein, tetapi ketika dia dijatuhkan dengan agresi militer, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki pandangan politik bebas mereka, kita tetap bisa mengutuk apa yang dilakukan bahwa itu sangat melanggar hukum internasional dan di luar moral peradaban. Ada 3 hal dalam tindakan perang yang dilancarkan Amerika seperti sebelumnya terhadap Irak, yaitu tidak ada respect, penghormatan terhadap kedaulatan negara, suatu negara. Yang kedua, tidak ada penghormatan terhadap prinsip keutuhan wilayah negara, dan tidak ada penghormatan terhadap prinsip atau violation terhadap prinsip non-interference. Itu 3 prinsip yang sudah ada sejak 350 tahun lalu. Dan juga kemudian dikemas dalam piagam PBB. Jadi dalam artian itu luar biasa pelanggaran itu. Kementerian Luar Negeri seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di eranya Pak Hasan Wirayuda. Situasi apa yang menurut Bapak membedakan ketika ini juga menjadi banyak pertanyaan ketika political statement pemerintahan Indonesia itu satu tidak mengecam apa yang terjadi agresi Israel dan Amerika ke Iran dan juga tidak mengucapkan duka cita atas gugurnya pemimpin tertinggi Khamenei. Kira-kira situasi apa yang menjadi pertimbangan sehingga kita tidak memilih political statement seperti itu and condolences? Ada 3 hal yang tidak perlu saling berkaitan tapi juga menjadi faktor pertimbangan menurut saya. Pertama, kita tengah dalam proses negosiasi tentang tarif. Yang kedua, pembentukan Board of Peace, yaitu upaya memulihkan Gaza dari malapetaka perang yang dilancarkan Israel selama 2 tahun. Yang ketiga, tentunya perang Irannya itu sendiri. 3 hal ini saling terkait yang mungkin menjadi pertimbangan kenapa kita tidak terlalu vokal dalam menyuarakan posisi kita. Menyuarakan itu kan tidak perlu kita bilang strongly condemn. Ada 1001 kata dalam bahasa diplomatik yang bisa digunakan. Misalnya seperti katakan oleh Macron terhadap perang ini, bahwa apa yang dilancarkan oleh Amerika itu tidak sejalan dengan hukum internasional. Ya. Agak cukup orang sudah paham makna itu. Jadi itu atau terlambat dilakukan. Tapi memang berbeda dengan perang Irak dulu, kaitan-kaitan dengan masalah-masalah lain yang tengah menjadi
preokupasi kita. Ya, karena kenapa terkait. jadi banyak pertanyaan seperti ini? Karena Indonesia dan pemerintahan dan Iran itu bersahabat. Semua presiden dari Bung Karno sampai Presiden Joko Widodo pernah ke Teheran, dan Presiden Ahmadinejad juga mengunjungi Indonesia. Pak Hasan Wirayuda yang waktu itu menyambut sebagai Menteri Luar Negeri. Artinya ketika ada pemimpin tertinggi negara sahabat yang gugur karena diserang oleh dua negara adidaya, rasanya meskipun kita punya kepentingan dengan Amerika, rasanya itu tidak menyampingkan untuk pernyataan duka cita atas meninggalnya seorang pemimpin negara sahabat. Bukankah kita bersahabat dengan Iran? Saya cukup gembira bahwa kemarin pernyataan itu dikeluarkan. Wakil oleh Menteri Luar Negeri. Apakah itu juga masukan dari para tokoh dalam pertemuan dengan presiden yang kedua kemarin? Sejujurnya ya. Kita boleh berbeda aliran politik ya. Tapi tidak menghormati tokoh yang meninggal atau siapapun sebetulnya juga satu kewajiban. Kewajiban bahkan dari perspektif agama. Gitu ya. Terlepas dari pandangan kita tentang perangnya itu sendiri. Tapi gugurnya seorang tokoh pemimpin negara ya wajar untuk kita sampaikan duka cita kita yang mendalam. Dan itu sudah dinyatakan. Akhirnya dinyatakan. Akhirnya dinyatakan. Baik. Pak Hasan kemudian muncul sejak awal sebenarnya keterlibatan pemerintah Indonesia untuk masuk BOP, Board of Peace itu sudah mendapat kritik. Tetapi kemudian sedikit banyak ada penjelasan bahwa ini adalah pilihan yang tersisa. Oke, fine, understood. Tapi kemudian dengan penyerangan Amerika dan Israel ke Iran, BOP ini kemudian menjadi dianggap sangat-sangat tidak relevan. Apakah dengan pertemuan Bapak kemarin yang kedua bersama para tokoh lainnya dengan Presiden Prabowo, Bapak juga cukup melihat bahwa tidak ada gunanya lagi kita ada di dalam BOP? Satu, potensi gunanya kelihatan menyusut. Potensi gunanya kelihatan menyusut. Menjadi berapa persen? Mungkin di bawah 5% kalau kondisi sekarang ya. Sebab dua aktor utama yang berperan penting dalam upaya pemulihan Gaza adalah Trump sebagai ketua dan Netanyahu sebagai anggota. Dua itu kan troublemakernya. Jadi itu satu. Jadi kita terbuka dan mestinya kita terbuka seperti juga ditunjukkan oleh Presiden Prabowo bahwa kita akan evaluasi dari proses ini. But how far can you go? Berapa lama lagi tapi harus kita menunggu eskalasi? Apa prakondisi menurut Pak Hasan yang memang this is it, it's the final say keluar dari BOP? Satu, kita masih pertimbangkan, masih hitung konteks domestik Amerika. Hari-hari ini, kemarin dan hari ini Senat dan House sedang melakukan penilaian terhadap kebijakan Trump ini. Apakah tindakan yang didasarkan oleh pertimbangan eksekutif dan mengabaikan kewajiban bahwa perang harus dinyatakan oleh Kongres, itu yang tidak terjadi. Dengan kata lain, apakah perang dilancarkan oleh Trump terhadap Iran itu konstitusional atau tidak konstitusional? Itu satu faktor yang bisa mengerem. Mudah-mudahan ke arah penghentian atau sebelum penghentian ke arah pengurangan tegangan melalui dialog misalnya. Jadi itu satu. Yang kedua, perkembangan di lapangan sendiri. Apabila dan sudah disebut sampai kemarin bahwa Amerika akan menggelar pasukan darat dan itu akan memperdalam intensitas dari perangnya itu sendiri. Bahkan saya khawatirkan bisa menjadi meluas di wilayah-wilayah di mana penduduk atau warga Syiah di sejumlah negara di kawasan itu besar. Mulai dari Lebanon yang punya Hezbollah, yang sudah terjadi juga perang dengan Hezbollah melawan Israel. Kemudian Syria, kemudian Irak sendiri, kemudian Iran,
Bahrain yang 70% penduduknya Syiah, Yemen yang berkuasa dikuasai oleh juga Houthi yang Syiah. Mudah-mudahan sentimen keagamaan ini tidak menjadi contributing factor dalam membuat perang itu meluas dan menjadi lebih intensify. Mudah-mudahan juga. Maksud Bapak contributing factors itu adalah untuk membalaskan Pak serangan Amerika, Israel ke Iran sehingga ada sentimen ideologis yang kemudian dari secara sporadis itu akan membalas Amerika, Israel atau tempat-tempat lain di luar Amerika dan Israel yang dianggap representasi dari dua negara ini. Persis. Jadi itu kalau lebih utamanya apabila terjadi serangan darat. Kalau serangan udara kan relatif korban juga lebih terbatas karena selective target ya. Darat akan lebih meluas jangkauan wilayahnya, tapi juga korban yang akan lebih besar dan akan lebih lama. Karena sekali Amerika masuk juga tidak mudah untuk mundur. Dan Amerika punya rekam jejak buruk dalam peperangan di mana deploy pasukan infanteri, ground troops, karena mereka tidak pernah menang di sana. Kita bicara soal Vietnam, Afghanistan, Irak. Rasanya mereka tidak akan dengan mudah juga mengerahkan pasukan darat untuk apa yang disebut dengan pergantian rezim. Karena pergantian rezim hanya bisa berhasil kalau mengirimkan pasukan darat. Rasanya Amerika harus berpikir 3, 4, 5 kali untuk melakukan itu. Itu yang bisa mengubah pandangan politik domestik Amerika. Seperti kita ketahui sejak pada perang Vietnam yang mengubahkan demo-demo besar di seluruh Amerika untuk penghentian perang. Pak Hasan terakhir, jadi apakah Presiden Prabowo mengatakan bersedia untuk menjadi mediator Irak dan Israel Amerika. Meskipun Iran dan Amerika, meskipun memang untuk menjadi seorang mediator itu adalah panggilan dari dua belah pihak yang bertikai. Sebenarnya seberapa besar daya tawar kita bisa menjadi mediator dari 3 negara ini? Pertama, pikiran atau kebijakan untuk damai biasanya sangat tergantung pada kondisi peperangan apakah sudah mencapai satu stalemate di mana pihak-pihak yang berperang tidak lagi punya harapan untuk menang dalam proses perang itu. Itu yang membuka pikiran mereka untuk oke, kita coba dialog. Nah sekarang ini belum ada tanda-tanda itu dan katanya momentum untuk mengusulkan, memajukan dialog belum ada di sana. Ya, karena kalau kita dengar sendiri pernyataan dari otoritas Iran mengatakan untuk Israel dan Amerika tidak terbuka ruang dialog, tidak ada ruang negosiasi. Itu rasanya juga secara tidak langsung ingin menyampaikan bahwa kami tidak perlu juru damai. Yang kedua, semestinya yang dibujuk, diajak untuk berdialog pihak yang penyerang, bukan yang diserang. Karena yang diserang kalau dia yang menguatkan, oke saya dialog, berarti kapitulasi. Pertanggung jawab mereka terhadap rakyatnya sendiri bahwa perang dihentikan karena semacam menyerah itu. Jadi pendekatan kita harusnya lebih utama pada Amerika dan Israel. Tapi persoalannya apa kita punya leverage, posisi tawar terhadap kedua negara. Terhadap Israel pasti tidak karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Terhadap Amerika kita tahu bagaimana Trump, kebijakan Trump sekarang yang sangat mengabaikan apapun ya. Jadi satu tidak mudah. Ada juga seruan dari kelompok masyarakat kita, ormas, untuk kita mengambil inisiatif melalui jalur organisasi konferensi Islam. Kurang disadari bahwa OKI pun terpecah. Ya. Dan kita juga perlu tahu kalau kita bicara di OKI, praktis Saudi Arabia punya hak veto. Sekali dia bilang tidak, yang akan terjadi apa-apa. Gitu. Kalau begitu Pak, Indonesia bisa ambil peran apa? Peran bersama negara-negara lain yang tidak menghendaki perang terjadi dan terjadi berkepanjangan untuk menggalang suara. Tidak kurang di Eropa sendiri, Spanyol sangat frontal untuk menolak pangkalan militer yang digunakan oleh Amerika. Kemudian Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa sama sikapnya terhadap tindakan agresi militer
Amerika dan Israel, tapi juga China dan Rusia. Jadi dengan kata lain suara bersama itu juga diperlukan dan di situ mungkin kita bisa berperang karena praktis kita punya hubungan baik dengan semua. Gitu. Jadi tapi tidak serta-merta segera untuk berperan mendamaikan mereka. Gitu. Jadi terminologinya bukan mendamaikan karena yang keinginan perdamaian itu hanya bisa terjadi kalau Israel dan Amerika berhenti agresi terhadap Iran. Tetapi menyerukan bahwa dua negara ini berhenti untuk melakukan serangan. Gitu kan Pak? Ya. Jadi bahasanya adalah bagaimana bersama-sama negara lain Indonesia terlibat aktif untuk mengatakan pada Amerika dan Israel stop doing this. Menurut saya itu yang lebih realistik bisa dilakukan. Karena terhadap banyak pandangan yang sama di dunia, termasuk yang kawasan yang dulu sekutunya Amerika. Baik, terima kasih Pak Hasan Wirayuda. Saya senang sekali karena bicara dengan seorang Menlu yang sepanjang karirnya menjadi seorang Menteri Luar Negeri juga mengalami peristiwa perang yang bisa dibilang sangat betul-betul menjadi sejarah bagaimana bom WTC dan kemudian New York tidak lagi sama seperti biasa. Kemudian ada soal Al-Qaeda dan ISIS. Terima kasih Pak Hasan Terima kasih Wirayuda. banyak atas Sungguh kesempatan. sebuah perspektif yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.